Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang sebuah rumus aritmatika dalam Microsoft Word. Namun sebelum kita lanjutkan, silakan kalian like, comment, dan subscribe channel ini. Dalam Microsoft Word, sebelum kita menggunakan fungsi aritmatika, terlebih dahulu kita harus membuat tabel, karena tanpa tabel fungsi tersebut tidak akan berjalan. Silakan untuk membuat tabel, kalian klik menu insert, lalu pilih table dan klik insert table. Di sini kalian tentukan jumlah kolomnya. Contoh, jumlah kolom 6, jumlah rows-nya 7. Lalu klik OK. Nanti akan jadi seperti ini. Selanjutnya, baru kita lakukan pengetikan dalam tabel tersebut seperti contoh di atas. Contoh di sini ada angka 18. Di sini umpama 19, sini 20. Dua lima, 24, 23. Nah, untuk menggunakan fungsi aritmatika ini, kalian bisa menggunakan sebuah rumus yang tersedia di Microsoft Word. Untuk simbol pengurangan, kita bisa gunakan dengan tanda strip, pembagian dengan garis miring, perpangkatan dengan simbol pangkat ada di atas angka 6. Ya. Cara menggunakannya adalah silakan kalian klik menu layout. Di sini ada formula. Nah, setelah itu baru kita ketikkan rumusnya. Nah, sebelum mengetikkan rumus, kita harus mengetahui apa itu namanya kolom dan apa itu namanya baris. Nah, kolom itu adalah tabel yang mendatar. Kolom dimulai dengan kolom A, kolom B, kolom B, kolom C, kolom D, dan seterusnya. Baris diawali dengan baris 1, baris 1, baris 2, baris 3, baris 4, dan seterusnya. Nah, dalam sebuah tabel itu ada istilah sel. Sel inilah yang nanti dijadikan sebagai patokan untuk perhitungan rumus aritmatika. Nah, di sini yang dimaksud sel adalah perpaduan antara kolom dan baris. Contoh, kolom yang pertama ada di kolom A dan baris ke-1. Maka ini disebut dengan sel A1. Sedangkan kolom yang kedua ini ada di kolom B dan ada di baris ke-1. Maka ini dinamakan dengan sel B1. Sedangkan di kolom yang ini kita tinggal hitung saja. Di sini tempatnya di kolom B. Lalu hitung barisnya ada berapa? 1,
2, 3, 4. Berarti ini sel B4. Begitu pula seterusnya. Setelah kalian mengetahui tentang sel, baru kalian bisa menjumlahkan, menghitung fungsi aritmatika dalam tabel tersebut. Contoh di sini pengurangan. Kita ingin melakukan pengurangan ini. Contoh 95 dikurang 25. Caranya klik layout, lalu formula. Nah, lalu kita hapus sampai dengan sama dengan. Nah, kita lihat di sini. 95 ini berada di sel A2. Dikurang, tanda kurang. 25 berada di sel B2. Lalu klik OK. Nah, hasilnya adalah 70. Pembagian. Pembagian disimbolkan dengan simbol ini. Klik layout, lalu formula. Kita hapus sampai tanda sama dengan. Ya. Contoh kita ingin membagi baris yang ini. 87 dibagi 24. Caranya adalah layout, formula. Kita hapus formulanya sampai sama dengan 87 ada di sel A1, 2, 3. Ada di sel A3. Dibagi ada sel B, B1, B2, B3. Sel B3. Lalu klik OK. Hasilnya 3,63. Baik. Selanjutnya setelah pembagian adalah perpangkatan. Perpangkatan disimbolkan dengan simbol ini. Caranya adalah klik layout, pilih formula, kita hapus sampai sama dengan. Lalu contoh di sini adalah 23. 23 ada di sel B1, B2, B3, B4. B4. B4 kita simbol pangkat. Oke. Ya. Untuk perpangkatan di Word tadi error mungkin masih salah. Coba kita ulang. Formula kita hapus. Nah, coba contoh 24 ya. 24 ini ada di sel B1, B2, B3, di B3. Lalu simbol pangkat. Pangkat 2 berarti B3 pangkat 2, berarti ditulis 2 ya. Nah, oke. Nah, jadi pangkat 2 itu harus diikut sertakan bilangan pangkatnya. Contoh lagi untuk pangkat di sini pangkat 2 dari 23 formula kita hapus. 23 ini ada di sel B1, B2, B3, B4. B4 pangkat 2. Oke. Ya, seperti itu. Nah, yang belum adalah penjumlahan. Penjumlahan simbolnya adalah penjumlahan. Simbolnya adalah angka tambah. Contoh kita ingin menjumlahkan 87 dan 24. Kita klik layout, formula, kita hapus. Lalu 87 ada di sel A1, A2, A3. A3. Ditambah 24 ada di sel B1, B2, B3. Ada di sel B3. Oke. Nah, hasilnya 111. Terakhir adalah total jumlah atau
dalam istilah fungsi Excelnya adalah rumus sum. Sum ini digunakan untuk menjumlahkan keseluruhan data. Cara menggunakannya adalah klik layout, lalu formula. Nah, di sini sudah otomatis ada sum. Lalu kita hapus saja keterangan leftnya. Kita ingin menjumlahkan angka 576, 11, 3,63. Maka kita lihat nomor selnya. 576 ada di sel C1, C2, C3. Kita ketik C3. Lalu titik 2. Titik 2 itu artinya adalah sampai dengan. Nah, di sini sampai dengan 3,63 ada di sel E1, E2, E3. Di sel E3. Lalu oke. Nah, itu hasilnya 690,63. Itu adalah pengenalan rumus fungsi formula di Microsoft Word. Demikian yang dapat disampaikan. Semoga bermanfaat.